Sekarang kita bahas tentang frekuensi resonansi. Pak minta Desi baca bagian pertama ini sampai di sini. Ketika suatu dawai bergetar dengan frekuensi tertentu, maka pada dawai tersebut akan terbentuk pola simpul dan perut sebagai akibat dari superposisi gelombang yang merambat pada dawai. Oke, terima kasih. Jadi kita sudah bahas tentang gelombang berdiri atau gelombang stasioner. Ada terbentuk simpul, ada terbentuk perut. Nah, pada dawai juga anak-anak bisa lihat bahwa saat kita getarkan dawai itu, atau misalnya kita petik, maka yang terbentuk ada simpul dan ada perut. Nah, dawai ini menghasilkan bunyi. Nah, dawai ini memiliki yang namanya nada dasar, frekuensi nada dasar, frekuensi nada atas pertama, 1 oktav lebih tinggi, nada atas kedua, ketiga, dan seterusnya. Nah, frekuensi di mana ada terbentuk simpul dan perut yang sederhana, dan simpul dan perut itu ada polanya, itu disebut frekuensi resonansi. Oke, frekuensi resonansi. Nah, frekuensi resonansi yang paling fundamental atau paling dasar itu dikenal dengan frekuensi nada dasar. Sebentar kita lihat bentuknya. Oke, mungkin Maria baca kasih kita yang bagian kedua. Pada kondisi ini dikatakan bahwa dawai mengalami resonansi dan frekuensinya disebut dengan frekuensi resonansi. Oke, jadi dawai ini bisa terbentuk simpul dan perut itu karena adanya resonansi. Nah, resonansi itu anak-anak belajar di SMP adalah ikut bergetarnya medium, dan resonansi ini diakibatkan karena ada perpaduan atau ada interferensi dari gelombang datang dan gelombang pantul yang pernah kita bahas. Oke, itu adalah frekuensi resonansi. Nah, ini bentuknya. Yang paling sederhana, kalau nada dasar terbentuk, maka yang paling sederhana bentuk gelombangnya adalah seperti ini. Terbentuk 2 simpul, ini simpul 1, ini simpul 2, dan terbentuk 1 buah perut. Oke, ini di dalam dawai dikenal sebagai frekuensi nada dasar. Ini adalah frekuensi harmonik yang Siang, paling, oke, selamat siang, Nak. Jadi ini adalah frekuensi dawai yang paling sederhana yang bisa dibuat oleh dawai. Disebut frekuensi nada dasar atau F0. Oke. Nah, kemudian naik 1 oktav lagi dikenal dengan frekuensi nada atas pertama, F1. Pak ulangi, nada dasar ini gambarnya. Nada dasar, terus nada dasar ini dikenal sebagai harmonik pertama. Terus di atasnya ada nada atas pertama, itu dikenal dengan harmonik kedua. Oke. Nana bisa screenshot ya bagian ini. Kemudian di atasnya lagi, lebih tinggi frekuensinya atau nadanya lebih nyaring lagi, itu dikenal dengan nada atas kedua. F2, simbolnya F2, atau harmonik ketiga, yang harmonik pertama, kedua, ketiga. Frekuensi nada dasar, frekuensi nada atas pertama, nada atas kedua. Yang ketiga, frekuensi nada atas ketiga, ini ketiga ya, frekuensi nada atas ketiga atau harmonik keempat. Jadi ini bukan pertama tapi ketiga. Oke, maka bentuk gelombangnya adalah seperti ini. Untuk nada dasar, dia paling sederhana. Bentuk gelombangnya adalah terbentuk 2 simpul 1 perut. Nada atas pertama terbentuk 3 simpul dan 2 perut. Oke, nada atas ketiga atau nada atas kedua, maaf. Nada atas kedua atau harmoni ketiga terbentuk simpulnya adalah 1, 2, 3, 4, perutnya adalah 3. Oke. Terus nada atas ketiga atau harmoni keempat itu simpulnya adalah 1, 2, 3, 4, 5 dan perutnya ada 4. 1, 2, 3, 4. Oke, itu dia. Nah, sekarang kita lihat panjang gelombangnya. Kita sudah pelajari dari bab pertama, kalau yang namanya satu gelombang penuh itu berarti ada satu bukit, ada satu lembah. Oke,
Satu bukit, satu lembah itu satu gelombang penuh. Nah, kalau kita lihat gelombang yang terbentuk pada nada dasar, ini hanya satu bukit saja. Oke. Atau ini hanya satu lembah saja. Jadi, kalau panjang dari dawai ini adalah L, anak-anak, kalau panjang dari dawai ini adalah L, maka panjang gelombangnya adalah setengah lambda. Oke, karena ini setengah lambda ini. Kalau satu lambda berarti satu bukit tambah satu lembah. Oke, maka L-nya sama dengan setengah lambda. Kemudian kalau bagian kedua, ini terbentuk satu bukit tambah satu lembah. Berarti panjang dawai ini sama dengan panjang gelombang. Satu lambda ini satu bukit, satu lembah. Oke, begitu seterusnya anak-anak. Kalau ini terbentuk 1,5 lambda. Kalau ini terbentuk 2 lambda. Oke. Nah, ini adalah frekuensi resonansi yang dialami oleh dawai. Ada nada dasar, ini nada dasar, nada atas pertama, nada atas kedua, nada atas ketiga. Sampai sini anak-anak bisa ikuti kok. Boleh di screenshot bagian ini. Oke, semoga anak-anak bisa ikut ya. Lalu karena ini anak-anak perhatikan, ini ada keteraturan tersendiri. Ini ada lambda per 2, ini lambda, ini 3 per 2 lambda, kemudian ini 2 lambda. Maka kita bisa cari rumus umumnya karena frekuensi harmonik ini bukan batasnya di 3. Ada frekuensi nada atas ke-4, ke-5, ke-7, ke-6, ke-8 dan seterusnya, tergantung nilai oktavnya. Jadi kita bisa cari frekuensinya menggunakan persamaan ini. Perhatikan nada dasar tadi. Nada dasar ingat terbentuk hanya satu bukit atau terbentuk satu lembah saja. Oke, nada dasarnya. Nada dasar berarti panjang gelombang itu sama dengan setengah lambda. Berarti kita bisa dapat frekuensi nada dasarnya menggunakan persamaan ini. Nah. Karena ingat kecepatan sama dengan panjang gelombang kali frekuensi. Maka kita rubah persamaan ini frekuensi sama dengan kecepatan bagi panjang gelombang. Maka lihat sini, frekuensi sama dengan kecepatan bagi panjang gelombang. Tinggal kita masukkan nilai panjang gelombang masing-masing. Misalnya panjang gelombang untuk nada dasar. Panjang gelombang nada dasar berapa kita masukkan di sini. Tergantung dengan tergantung dengan L-nya. Berapa panjang dawai ini. Nanti kita pakai persamaan ini. Maka untuk nada dasar atau F0 itu persamaannya adalah V per 2L. Karena lambdanya adalah 2L. 2 kali panjang. Ini 1 L-nya adalah setengah lambda. Berarti lambda berikutnya adalah di belakang sana. Yaitu setengah lambda, jadi setengah tambah setengah 2L. Oke, lambdanya adalah 2L. Oke, ini untuk nada dasar. Nah, untuk nada atas pertama berarti kembali ya. Nada atas pertama perhatikan L-nya sama dengan lambda. Terbentuk satu bukit satu lembah. Berarti L sama dengan lambda. Berarti kita masukkan di persamaan ini. Frekuensi nada atas pertama V per lambda. Lambdanya A sama dengan L, maka persamaannya V per L. Nada dasar persamaannya adalah V per 2L. Nada atas pertama persamaannya V per L. Begitu terusnya, dengan cara yang sama kita dapat bahwa nada atas kedua adalah 3V per 2L. Nada atas keempat adalah 2V per L. Dan seterusnya sampai nada dasar kelima misalnya. Jadi dengan menggunakan pendekatan aritmatika, kita dapat persamaan umum. Bahwa frekuensi resonansi tertentu itu bisa kita hitung Fn sama dengan N tambah 1 kali V per 2L. Di mana Fn ini adalah frekuensi. Misalnya nada dasar berarti N-nya 0. N-nya 0 ini. Berarti N itu mulai dari 0 untuk nada dasar. Untuk nada atas pertama itu 1. Untuk nada atas kedua N-nya 2. Dan untuk nada dasar nada atas ketiga N-nya 3 sampai seterusnya. N bisa sampai 4, 5 dan seterusnya. Jadi tinggal kita ganti Fn, kita ganti nilainya. Kalau nada dasar 0, nada atas pertama 1, nada atas kedua 2, ketiga dan seterusnya. Fn sama dengan N tambah 1 kali V per 2L. Contoh nada dasar ya.
kita gunakan persamaan ini. Nada dasar N-nya 0. Maka kita kasih masuk 0 di sini. 0 tambah 1, 1. Berarti untuk nada dasar F0 adalah 0 tambah 1, 1. 1 kali V kan V tetap. Berarti V per 2L. Ini sama persis anak-anak dengan persamaan yang ini. Atau contoh, kita mau masukkan nada atas ketiga. Nada atas ketiga yang ini ya. Berarti nada atas ketiga berarti N-nya sama dengan 3. Coba kita masukkan di persamaan yang umum ini. F3, oke, F3 sama dengan N-nya kita ganti dengan 3 dalam kurung 3 tambah 1 dikali V per 2L. Oke. Nah, sekarang kita lihat 3 tambah 1 itu 4. Maka 4 per 2 V per L. 4 per 2 sisanya 2. Maka lihat di sini 2V per L. Oke, jadi persamaan umumnya. Sampai sini anak-anak bisa ikuti kok. Halo? Bisa, Pak. Bisa, Atau- Pak. Oke, atau saya terlalu cepat. Atau ada yang mau tanya? Tanya dulu sebelum saya lanjut. Bisa ya? Bisa, Pak. Oke, jadi N-nya ini tergantung. Kalau nada dasar N-nya 0, nada dasar ingat, nada dasar bentuk gelombangnya adalah ini. Hanya terbentuk satu bukit saja atau setengah lambda. Ingat ya, satu lambda berarti nada atas pertama itu terbentuk satu panjang gelombang utuh atau satu lambda. Karena satu bukit satu lembah. Kemudian nada atas kedua ini terbentuk ada 4 simpul dan 3 perut. Ini perutnya, perut 1, 2, 3. Sedangkan nada atas ketiga terbentuk 5 simpul dan 4 perut. Nah, semua itu kita dapat menggunakan persamaan umum ini untuk menentukan frekuensi. Fn, tolong di screenshot ini ya, anak-anak. Ini yang akan nanti kita pakai atau anak-anak bisa catat ini. Fn sama dengan N tambah 1. Ini untuk khusus untuk dawai ini. Fn sama dengan N tambah 1 kali V per 2L. Contoh kita masukkan nada atas kedua. Coba, nada atas kedua cocok tidak dengan ini? Coba kita masukkan F-nya 2. F-nya 2 berarti N yang ini kita ganti dengan 2. 2 tambah 1. Cocok atau tidak? Kali V per 2L. Oke, maka 2 tambah 1, 3. Berarti F2 sama dengan 3V per 2L. Cocok ya? F2 sama dengan 3V per 2L. Jadi nanti kita gunakan persamaan ini. Oke, silakan. Seutas dawai panjangnya Ringan. 90 cm, bergetar dengan nada atas pertama, berfrekuensi 300 Hertz. Hz. Maka cepat rambat gelombang, frekuensi nada atas kedua, dan panjang gelombang di bawah ini adalah? Oke, terima kasih. Jadi Ya, Pak. ini seutas dawai, panjangnya adalah 90 cm. Panjang berarti L ya. Panjang dawai berarti L. Bergetar dengan nada atas pertama. Nada atas pertama berarti N-nya 1 ya. Nah, nada atas pertama frekuensinya adalah 300. Berarti N-nya 1, kalau N-nya 1, maka frekuensinya F1-nya itu 300 Hz. Oke, dari soal ini, Pak ulangi. Nada atas pertama berfrekuensi 300. Berarti N-nya 1, F1-nya 300. F1 300. Oke. Maka dengan itu anak-anak disuruh menentukan cepat rambat gelombang V-nya. Anak-anak tentukan V-nya berapa? Menggunakan persamaan yang tadi. Terus setelah itu anak-anak tentukan frekuensi untuk nada atas kedua. Nada atas kedua berarti N-nya 2.
Berarti anak-anak disuruh menentukan F2 di sini. Oke, pertama tentukan V, kedua tentukan F2, frekuensi nada atas kedua. Kemudian yang terakhir anak-anak menentukan panjang gelombang pada dawai. Di mana panjang gelombang yang dimaksud ini adalah panjang gelombang kedua atau panjang gelombang pada frekuensi nada atas kedua. Oke, itu penjelasan dari soal ini ya, Pak. Coba jelaskan buat anak-anak. Gambaran soal ini anak-anak bisa paham kok? Bisa kok? Bisa, Pak. Oh, Farlan Bisa, Pak. jaringan. Oke, Farlan tadi jaringan, tidak apa-apa. Oke, kalau bisa, maka kita buat dari soal ini anak-anak kita coba kita buat diketahuinya. Diketahuinya yang pertama, diketahui yang pertama L-nya. L-nya itu 90 cm. Kita bawa ke meter. 90 cm bawa ke meter bagi 100. Berarti hasilnya adalah 0,9 meter. Kemudian frekuensi nada dasar ke-1 itu 300 Hz. N-nya 1 itu 300 Hz nilai frekuensinya. Nah, dari dua data ini anak-anak diminta menentukan pertama kecepatan rambat gelombang pada dawai. Kemudian kedua tentukan F2 atau frekuensi nada atas kedua. Dan yang ketiga tentukan panjang gelombang pada nada atas kedua ini. Maka caranya adalah ini Pak Susiap, gunakan persamaan yang tadi yang anak-anak sudah catat. Fn sama dengan N tambah 1 kali V per 2L. Oke, maka sekarang untuk menentukan V atau kecepatan rambat gelombang pada dawai, kita masukkan N-nya 1. Oke, N-nya 1 berarti ini kita ganti 1 di sini. N-nya juga kita taruh 1. Tujuannya apa? Supaya nanti kita ganti ini F1 ini dengan 300. Supaya kita bisa dapat ini V. Cepat rambat gelombang pada dawai. Oke, itu caranya. Maka 1 tambah 1, 2. Maka kita ganti F1 ini dengan nilai frekuensi nada atas pertama, 300 Hz. 1 tambah 1, 2. Ini 2. 1 tambah 1, 2. V-nya tetap karena cepat rambat gelombang yang pertama kita cari. Oke, diketahui tadi anak-anak ini. Kita cari pertama adalah cepat rambat gelombang. Oke, maka kita sudah dapat 1 tambah 1, 2. Yang di bawah 2 tetap. Kita ganti L ini, anak-anak kita ganti dengan 0,9 meter. Maka kita bisa coret 2 dan 2 ini kita bisa coret. Berarti sisanya adalah 300 sama dengan V per 0,9. Bisa kita dapat V sama dengan 300 kali 0,9. Hasilnya adalah 270 meter per sekon. Ini adalah frekuensi, ini adalah kecepatan rambat gelombang pada dawai. Oke, bisa paham kok anak-anak? Bagian Pak. pertama ini? Oke, Bisa, bisa. Anak-anak bisa screenshot. Terus kalau kita sudah dapat bagian pertama ini, yang berikut adalah kita cari frekuensi nada atas K2. Pakai persamaan yang sama, yaitu F2, N-nya kita ganti 2. Karena kita sudah dapat V, berarti tinggal kita pakai N-nya 2. Di sini N kita ganti dengan 2. Berarti 2 tambah 1, 3. Oke, maka di sini hasilnya V-nya kita sudah dapat, yaitu 270. 2 tambah 1 kali 270. Ini 2 tetap. Yang dari persamaan ini, 2 tetap. L-nya kita ganti dengan 0,9. Sehingga hasilnya 2 tambah 1, 3. 3 kali 270 bagi 2 kali 0,9. Hasilnya, anak-anak bisa cakar, hasilnya adalah 450 Hz. Maka anak-anak lihat, nada atas pertama itu 300 Hz. Meningkat 1 oktav, nada atas kedua itu adalah 450 Hz. Oke, itu yang dimaksud. Lalu berapa panjang gelombangnya pada nada atas kedua ini? Tinggal kita pakai persamaan V sama dengan lambda kali F. F di sini adalah F2 karena kita mau cari lambda untuk lambda K2. Kita dapat lambda K2 sama dengan V per F2. Oke, V-nya tetap sama anak-anak.
karena ini dawai yang sama, memiliki tegangan panjang dawai yang sama, yang bedanya adalah panjang gelombang dan frekuensi. Oke, maka kita kasih masuk 270. Oke, lalu kita masukkan F2, nilai F2-nya adalah 450. Kita dapat panjang gelombang pada dawai untuk membentuk frekuensi nada atas kedua itu adalah 0,6 meter. Oke,